Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara tanpa partai oposisi? Mungkin terdengar damai dan harmonis karena semua sepakat, tapi benarkah demikian? Mari kita bahas bersama fenomena menarik ini. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keberadaan oposisi sangatlah penting. Mereka berperan sebagai penyeimbang, pengawas, dan pemberi masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Namun bagaimana jika peran vital ini hilang ketika tidak ada partai oposisi dalam sistem politik? Sebenarnya yang terjadi adalah kekosongan suara kritis yang sangat diperlukan. Dan alam tidak pernah membiarkan kekosongan, rakyatlah yang kemudian mengambil peran ini. Mengapa? Karena fitrah manusia selalu mencari keseimbangan. Bayangkan sebuah rumah tangga di mana hanya ada satu suara yang dominan. Anak-anak tidak boleh membantah, istri harus selalu setuju, pembantu harus menurut saja. Kelihatannya harmonis, tapi sesungguhnya menyimpan tekanan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Sama halnya dengan negara ketika tidak ada saluran resmi untuk menyampaikan kritik dan aspirasi yang berbeda, rakyat akan mencari cara sendiri. Mereka berkumpul di media sosial, membentuk komunitas, atau turun ke jalan. Inilah yang kita sebut sebagai oposisi jalanan. Fenomena ini sebenarnya lebih berbahaya dibanding keberadaan oposisi formal. Mengapa? Karena oposisi formal memiliki mekanisme, aturan main, dan tanggung jawab yang jelas. Sementara oposisi jalanan bersifat spontan, emosional, dan kadang tak terkendali. Mari kita lihat contoh historis. Revolusi Prancis terjadi karena rakyat merasa suara mereka tidak didengar. Sistem monarki absolut yang tidak memberikan ruang kritik akhirnya runtuh oleh amarah rakyat. Begitu juga revolusi Iran 1979 ketika Shah Pahlavi menerapkan sistem satu partai. Di era modern, kita bisa melihat bagaimana media sosial menjadi parlemen jalanan. Tagar-tagar kritik trending, meme-meme sindiran viral, dan gerakan-gerakan online muncul sebagai bentuk oposisi rakyat. Ini menunjukkan bahwa ketika sistem formal tidak mewadahi, rakyat menciptakan sistemnya sendiri. Lalu apa dampaknya bagi stabilitas negara? Pertama, ketika tidak ada oposisi formal, kebijakan pemerintah kehilangan mekanisme check and balance. Kedua, kritik yang seharusnya bisa disampaikan secara elegan di parlemen berubah menjadi protes jalanan yang rawan konflik. Bayangkan sebuah pressure cooker tanpa katup pengaman. Tekanan akan terus menumpuk hingga akhirnya meledak. Begitu juga dengan aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan akan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Namun bukan berarti situasi ini tidak bisa diperbaiki. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan rakyat. Kedua, mekanisme penyampaian aspirasi harus dipermudah dan dipercepat. Ketiga, kritik harus dilihat sebagai masukan berharga, bukan ancaman. Penting juga untuk memahami bahwa oposisi bukan berarti selalu menentang. Dalam demokrasi yang sehat, oposisi justru memperkaya wacana dan mempertajam kebijakan. Mereka adalah mitra dalam membangun bangsa, bukan musuh yang harus dihilangkan. Sebagai rakyat, kita juga perlu bijak dalam menyikapi situasi ini. Kritik boleh tajam tapi tetap santun. Protes boleh keras tapi tetap damai. Yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan aspirasi secara konstruktif tanpa menimbulkan perpecahan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sistem politik tanpa oposisi cenderung rapuh dalam jangka panjang. Ketika rakyat menjadi oposisi, legitimasi pemerintah sebenarnya sedang dipertaruhkan. Karena itu, keberadaan oposisi formal justru bisa menjadi katup pengaman bagi stabilitas politik. Demokrasi sejatinya adalah tentang keberagaman suara. Ketika keberagaman ini ditekan, yang muncul justru polarisasi ekstrem antara penguasa dan rakyat. Bukankah lebih baik memiliki oposisi yang konstruktif dibanding menghadapi kemarahan rakyat yang tak tersalurkan? Teman-teman sekalian, diskusi ini mengingatkan kita betapa pentingnya membangun sistem politik yang inklusif, di mana setiap suara dihargai, setiap kritik didengar, dan setiap aspirasi mendapat saluran yang tepat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman atau pandangan berbeda tentang topik ini? Yuk, share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.